Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifana Rahmi, Prodi Ilmu Komunikasi semester 3 dari UPBJJ Bogor. Di dalam buku materi pokok mata kuliah logika semester 3 ini, dalam modul 2, kita mempelajari term dan pembagiannya itu hanya dibedakan atas 3 macam. Yang pertama, berdasarkan konotasi term atau isi kandungan oleh term itu, maka dapat dibedakan antara term konkret dan term abstrak. Term konkret itu merujuk pada benda atau hal yang dapat ditangkap langsung oleh panca indera. Artinya dapat dilihat, didengar, disentuh, dirasa, atau dicium. Contoh, meja, buku, air, dan kucing. Kata meja adalah term konkret karena kita dapat melihat dan menyentuh meja secara fisik. Nah, term abstrak merujuk pada ide, konsep, atau keadaan yang tidak bisa ditangkap langsung oleh panca indera. Contoh, keadilan, kebahagiaan, dan kemerdekaan. Keadilan tidak bisa dilihat atau disentuh, tapi kita memahami maknanya sebagai sebuah konsep. Yang kedua, berdasarkan denotasi term yang dapat dibedakan antara term umum dan term khusus. Term umum adalah term yang mencakup banyak individu dalam satu kelas atau kategori. Contohnya, semua manusia, semua hewan, dan semua tumbuhan. Kata manusia mewakili seluruh individu yang termasuk dalam kelompok manusia, seperti Riva, Ulfa, atau Monica. Term khusus adalah kebalikan dari term umum. Term ini merujuk pada individu atau objek tertentu yang hanya merujuk pada satu hal secara spesifik. Contoh, Presiden Joko Widodo merujuk pada satu individu tertentu kan? Yang ketiga, periwikamen yang dimaksudkan ialah cara beradanya sesuatu. Dalam menghadapi sesuatu yang masih asing dan ingin mengetahui lebih dalam lagi, maka pertama yang perlu ditempuh ialah mengadakan penguraian secara kategori. Hal ini merupakan proses penalaran yang pertama-tama ke arah pembutuhan konsep atau pengertian yang lengkap. Lanjut, materi ini kita akan membahas apa aja sih bentuk sesat pikir atau logical fallacy. Yang pertama, Slippery mengklaim bahwa suatu tindakan akan menyebabkan rangkaian kejadian yang tidak diinginkan tanpa adanya bukti yang cukup. Contoh, jika kita melegalkan ganja, maka nanti kita akan memiliki masyarakat yang penuh dengan pengguna narkoba. Yang kedua, false dikotomi menyajikan dua pilihan, padahal ada pilihan lain yang mungkin. Contohnya, Anda harus memilih antara mendukung pemerintah atau mendukung rakyat. Dan yang terakhir, Strawman menggambarkan argumen lawan sebagai sesuatu yang lebih lemah atau tidak masuk akal daripada yang sebenarnya. Contoh, jadi Anda ingin membiarkan semua orang melakukan apa saja tanpa konsekuensi. Nah, cara untuk menghindari sesat pikir ini, yang pertama kita bisa menghindari emosi, tidak membiarkan emosi mempengaruhi penalaran dan keputusan. Yang kedua, mencari informasi yang akurat dan lengkap sebelum membuat kesimpulan. Dan yang terakhir, mengakui keterbatasan pengetahuan dan tidak membuat asumsi yang tidak berdasar. Oke, demikian penjelasan yang bisa saya paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.